Baik, selamat bertemu kembali pada materi di bagian sistem informasi geografis. Ya. Jadi di sini kita akan membahas yang terkait dengan beberapa poin. Ada 12 poin yang kita akan bahas yang mencakup dari bagaimana kerangka pemahaman GIS itu sendiri, bagaimana pengertian aplikasi, konsep GIS itu sendiri, kemudian topologi, sistem koordinat, kemudian sistem data geografis, basis data spasial, konsep manipulasi dan analisis, operasi spasial, kemudian pemodelan sampai dengan bagaimana kita membuat luaran ya, baik dalam bentuk peta, grafik, tabel, ya, teks ya dan sebagainya ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami sistem informasi geografis yang juga sering disebut dengan geomatika. Ya, itulah sebuah sistem yang berbasis komputer yang dibangun dengan menggabungkan sejumlah input data dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu ya. Nah, di sini banyak sekali ya yang multidisiplin yang tercover di dalamnya ya. Jadi ada dengan GIS ini kita harus memahami ya paling tidak dengan sistem koordinat yang berlaku di negara kita, bagaimana standar kartografisnya, bagaimana manajemen datanya, bagaimana pengolahan data spasial supaya mempunyai makna ya dengan pendekatan statistika, matematika, dan juga karena ini mempunyai kemampuan yang fleksibel dan berbasis programming, maka bahasa programming juga perlu dipahami. Dan juga aplikasinya yang lain gitu ya, karena banyak mencakup masalah sosial, ekonomi, budaya, ya biofisikal gitu ya. Maka ilmu-ilmu itu harus juga dipahami oleh para pengguna ya. Di pengguna itu sendiri ya, sekali lagi, jadi GIS itu adalah sistem berbasis komputer yang dibangun dengan menggabungkan sejumlah input data dengan menggunakan sejumlah ilmu ya. Nah, jadi ilmu dasar pendukungnya seperti yang saya katakan tadi, ada mapping, data management, matematik, statistika, programming, kartografis itu paling tidak yang harus dipahami oleh Anda semuanya ya. Nah, ilmu dasar pendukungnya tentu saja ya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau pemetaan jadi dengan peta itu kan adalah informasi atau adalah suatu informasi ya berupa gambar yang ada di permukaan bumi atau geografis yang disajikan dalam bentuk media ya, berupa hard copy maupun sekarang file elektronik ya. Jadi GIS ini memang terkait dengan skala dan koordinat bumi. Tanpa itu maka kita nggak bisa menghitung luas dengan tepat, kemudian menentukan mengetahui lokasinya. Ya, oleh karena itu pengetahuan tentang koordinat peta itu sangat mutlak diperlukan di dalam GIS ini, ya, karena GIS ini adalah alat untuk mapping, ya. Nah, kalau mapping dengan GIS karena dia melakukan link antara database, ya, dengan fitur-fitur spasial titik garis poligon, maka ini sering disebut dengan peta cerdas, itu smart map. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita definisikan kembali bahwa peta itu adalah disusun dari sejumlah layer, ya. Jadi satu layer ini mewakili satu fitur, ya. Jadi fitur itu ada berbentuk fitur garis, ada titik, ada poligon. Ya. Nah, misalnya fitur layer jalan, ya. Layer jalan dengan penggunaan lahan, ya, kemudian batas administrasi, hidrografi, elevasi, ya, maupun citra satelit. Itulah satu layer yang digambarkan, diilustrasikan seperti layer-layer berikut ini, ya. Nah, kemudian sistem koordinat, ya. Sistem koordinat yang berlaku di Indonesia yang apa gitu. Jadi yang berlaku di Indonesia adalah menggunakan proyeksi silindrik, ya, yang dalam bentuk posisinya adalah horizontal, itu yang disebut dengan
UTM atau UTM ya. Jadi Universal Transfer Mercator. Jadi posisinya melintang transfer ya. Jadi di Indonesia itu bukan menggunakan conical projection dan juga bukan menggunakan sistem planar, walaupun kita tahu bahwa ada 3 sistem proyeksi, yaitu silinder, nah, kemudian canonical yang berbentuk kerucut maupun yang berbentuk panel. Tapi di Indonesia ya, sistem koordinat bumi yang diakui adalah yang digunakan adalah UTM. Nah, kemudian kartografi gitu ya. Kartografi ini sangat penting ya dalam penyajian peta. Jadi ini adalah ilmu yang terkait dengan norma ya. Norma yang terkait dengan estetika penyajian informasi pada hard copy maupun data digital. Bagaimana norma itu disajikan ya? Jadi dalam suatu peta itu harus ada paling tidak judul, kemudian legendanya, ya, keterangan tentang simbolnya, sumber petanya, kemudian siapa penyusunnya, ya, kemudian bagaimana sistem koordinat bumi yang diperlukan di mana. Kalau UTM itu harus ada zona-zonanya. Nah, layoutnya bisa disepakati ya oleh masing-masing instansi ya atau di suatu negara gitu ya. Ya ini biasanya diatur oleh surat keputusan. Misalnya di sini adalah peraturan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ya yang digunakan bagaimana ada membuat penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Nah, jadi ini contoh tata letak dari peta yang isinya ya dari mulai logo surat, jika ada nomor lembar, logo instansi, judul peta, ya, kemudian koordinat buminya, kemudian ya jika ada ukuran panjang luas area yang dipetakan, skala, kemudian arah utara selatan, catatan proyeksi, keterangan peta, dasar atau sumber, catatan, peta situasi, legalitas, jika perlu tanda tangan, nama instansi, ya, dan sebagainya. Jadi sudah ditetapkan. Ini salah satu contoh, ya. Dan simbol-simbol yang digunakan ya sudah tertentu, sudah baku ya. Jadi kalau merah itu biasanya dan garis besar, dan dalam bentuk poligon itu misalnya jalan yang besar, misalnya tol. Tapi kalau semakin kecil ukurannya, maka ukuran garisnya pun semakin kecil. Nah, tapi kalau batas-batas kabupaten, provinsi itu warnanya berbeda dalam bentuk garis ya, dan dengan ketebalan tertentu. Nah, itu simbol ini harus juga disepakati. Jadi kita nggak boleh batas menggunakan merah atau sungai menggunakan merah, karena sungai pasti berikan simbol biru ya. Demikian juga dalam GIS ini kita harus memahami yang namanya data management ya. Jadi kalau supaya data itu mudah di-manage, dikelola, maka nggak boleh kita sembarang membuat tabel. Jadi tabel itu kalau dalam GIS ini, SIG ini adalah membuat tabel 2 dimensi ya. 2 dimensi aja, nggak boleh 3 dimensi. Artinya judulnya itu hanya simpel saja. Jadi satu kolom ya atau satu field namanya itu ya, seperti yang di sini nih, kolom-kolom ini menyatakan satu atribut. Misalnya satu kolom menyatakan luas, satu kolom menyatakan ID, satu kolom lagi menyatakan keliling, satu kolom lagi menyatakan misalnya atribut yang lain gitu ya. Nah, sedangkan yang row-nya ini, baris-baris ini menyatakan record ya. Record itu bisa satu poligon, bisa satu segmen garis, atau bisa satu titik. Kenapa? Karena dalam GIS ini ya, sini menggunakan satu model data yang namanya model relasional. Jadi dengan data-data, kalau sejumlah tabel mempunyai relasional, maka untuk field yang mempunyai ID yang sama atau nama yang sama, dia akan mudah dilakukan join. Nah, kemudian salah satu juga keunggulan dari manajemen data ini, dalam basis data relasional ini, maka proses pencarian query atau proses boolean ya, dengan menggunakan operasi boolean, AND, OR, XOR gitu ya,
atau not gitu bisa dilakukan. Demikian juga melakukan searching, ya, dan operasi matematika itu juga bisa dilakukan di manajemen data. Makanya GIS ini menjadi sangat populer. Kenapa? Karena kalau kita mengimport data yang berasal dari Microsoft Excel juga mampu langsung dikonversi, ya, tabel 2 dimensi itu menjadi database-nya nanti. Kita bisa melakukan join, convert ke shape file, itu bisa menjadi database dalam GIS. Ya. Nah, ini contoh ilustrasi. Ini misalnya kalau kita mempunyai sebuah tabel, ya, dan ada misalnya 3 kolom, ada nomor poligon, ada luas, ada user ID, yang melintang itu barisnya adalah record, ya. Ya, ini masing-masing atribut, ya. Kemudian ada tabel lain, ya. Ini juga punya user ID, nomor misalnya ada KRPH, ada KPH, kesatuan, ya, kesatuan pemangkuan hutan, kesatuan resort, ya, polisi hutan, gitu ya. Nah, karena di sini ada user ID-nya sama, ya, ini sesungguhnya bisa dilakukan join, ya. Nah, kemudian kalau kita juga punya data yang lain terkait dengan KRPH di tabel yang lain, ada KRPH, ada jenis, umur tanaman, volume, jumlah pohon, maka ini juga bisa melakukan join secara maya, virtual, ya. Kalau sudah join, maka proses matematika, statistika, ya, atau boolean searching itu bisa dilakukan dengan mudah. Setelah selesai, hasilnya dapat, di remove join juga sudah bisa dilakukan. Itu ilustrasi, ya. Kenapa ini database dalam GIS ini menjadi sangat menarik, ya. Yang berikutnya, ilmu matematika dan statistika ini sangat diperlukan, ya, terutama dalam proses kita melakukan query, searching, kalkulasi, pemodelan dalam GIS ini, pasti kita akan menggunakan konsep-konsep matematika dan statistika, ya. Jadi konsep operasi spasial biasanya kita mengaplikasikan yang namanya logika Boolean, ya, seperti diagram Venn yang digambarkan di sebelah kanan ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan AND berarti kalau kita akan mendapatkan irisannya. Jadi kalau OR berarti gabungan keduanya. Jadi jika NOT berarti, ya, kecuali yang objek yang dimaksud, atau menggunakan XOR jadi salah satunya, ya. Seperti ini. Nah, yang lain juga bahwa GIS ini juga selain menggunakan data vektor juga menggunakan data raster, ya. Nah, kalau kita menggunakan data raster maka proses matematika, ya, statistika mudah dilakukan karena semuanya berbasis grid ini. Jadi setiap grid ini diwakili oleh digital number dengan angka biar ada yang berupa tipenya integer, ada berupa misalnya float atau double, ya, double precision, maka ini bisa dijumlahkan perkalian dengan mudah, ya, dilakukan. Inilah salah satu keunggulan dari GIS, ya. Nah, jadi ini ilustrasi. Kalau ilustrasi konsep dari Boolean, ya. Jadi misalnya sebelah kiri ini adalah data vektornya, kolom paling kiri, ya. Data vektornya, kemudian dikonversi menjadi raster. Nah, kalau sudah dalam bentuk raster, ya, misalnya kita ingin menggabungkan raster yang pertama dengan di tengah ini menggunakan N, ya. Jadi berarti kalau N itu dia akan 1 jika dua-duanya 1, gitu kan. Maka hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita misalnya yang di tengah ini dengan yang di bawah kita gabungkan dengan logika OR, ya, kalau OR itu berarti salah satunya saja benar 1, maka dia akan menghasilkan 1. Inilah hasilnya, ya. Nah, itu logikanya. Jadi logika nanti konsep Boolean ini bisa saja di mana misalnya boleh dilakukan penghijauan. Nah, penghijauan dilakukan misalnya kita cari dulu harus ada N-nya. N-nya apa? Dia harus ada di tanah milik masyarakat dan memenuhi syarat dia sebagai tanah kosong, itu N. Ya, tapi kalau misalnya OR, kapan lakukan OR? Ya, OR itu misalnya kita menentukan
mencari kawasan lindung. Oleh itu, misalnya jika slope-nya di atas 45% atau misalnya gambutnya kedalamannya di atas 3 meter, ya maka itu adalah kawasan lindung. Ya, itu juga bisa menggunakan logika Boolean ya dalam penentuan penggunaan lahan tertentu di kawasan hutan. Ya, itu logika, bagaimana logika Boolean itu digunakan. Kemudian, ya, jadi kita tahu kalau sekarang itu semakin berkembang software. Contohnya misalnya nanti kita akan menggunakan dalam praktikum, kita akan menggunakan ArcGIS gitu ya. Dalam ArcGIS itu disediakan semacam menu gitu ya, atau kolom atau interface yang mampu kita melakukan coding. Nah, kalau kita tidak bisa coding, maka kita hanya mengandalkan kemampuan yang ada yang disediakan oleh software ya. Nah, kalau versi-versi ArcGIS sebelumnya, sebelum 10.3 ini, itu bisa menggunakan Visual Basic. Tapi sekarang yang lebih 10.3 up ini biasanya hanya bisa menggunakan bahasa pemrograman Python, ya, Python, ya. Oleh karena itu, jadi secara keseluruhan maka kita bisa katakan bahwa dari ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, ya, paling tidak ada 6 ilmu yang mensupport GIS ini, maka sesungguhnya GIS ini mempunyai 4 kemampuan, ya, yang disebut dengan 4 subsystem. Jadi ada yang disebut dengan subsystem input data, subsistemnya manajemen data, kemudian subsystem ya manipulasi analisis dan output, ya. Jadi dengan kata lain, ya, GIS ini bisa meng-create data, bisa membangun data. Ya, bagaimana melakukan digitasi, garis, titik, poligon, itu bisa lakukan. Atau bisa mengkonversi dari data yang dari data citra ya menjadi data input GIS. Input datanya bermacam-macam, bisa import, bisa meng-create, ya, atau bisa menggunakan data yang sudah ada. Itu satu. Kemudian bisa memanage yang saya katakan tadi, ya. Jadi data-data yang berasal dari luar, baik dalam bentuk teks, misalnya tabel teks dibuat, atau dari Microsoft Excel datanya, atau dari database yang lain, itu bisa diimport, ya, dan di-manage, dikelola, ya, diberikan ID, kemudian diproses, dikalikan, dijumlahkan, satuannya berbeda, misalnya dari meter persegi menjadi hektar, menjadi acres, ya, panjang dari meter menjadi kilometer, ya, demikian. Jadi atau misalnya membuat interval juga bisa, membuat kodifikasi juga bisa. Nah, data-data yang di-manage ini ya dipersiapkan supaya bisa dimanipulasi dan analisis. Ya, manipulasi itu bagaimana kita menggunakan dari berbagai macam data, tipe data, ya, mulai dari levelnya yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Ya, yang paling tinggi kan data rasio. Ya, kemudian datanya interval, kemudian ordinal, ya. Selanjutnya teks, ya, atau nominal. Yang paling rendah itu kan. Nah, seperti teks misalnya tutupan lahan itu kan nggak bisa dijumlah, nggak bisa dikalikan, sehingga nggak bisa dibuat modeling. Maka perlu lakukan manipulasi. Demikian juga data interval, nggak bisa dijumlahkan, hanya bisa nilai tengahnya diperoleh, ya. Maka perlu manipulasi. Demikian juga data ordinal, ya, kualitas 1, 2, 3, 4. Jadi kan kualitas 1 tambah kualitas 2 bukan kualitas 3 kan, maka itu tidak bisa dioperasikan matematis. Maka itu perlu dilakukan yang namanya manipulasi, ya. Kemudian hasil manipulasi selanjutnya dianalisis, ya. Analisis bisa prosesnya menggunakan proses analisis matematika, statistika, ya, atau menggunakan analisis yang lain, ya. Dan ini pasti akan menghasilkan sesuatu, output, ya. Output itu dapat berupa
peta yang umumnya, atau bisa berupa tabel, atau bisa grafis atau teks, ya. Jadi dengan demikian bisa dikatakan GIS ini adalah sebuah sistem yang mempunyai 4 kemampuan, ya, dari mulai input, data, manajemen data, manipulasi analisis sampai dengan output, ya, dan mempunyai 5 komponen. Nah, apa komponennya itu? Ya, jadi komponennya itu adalah supaya bisa yang tadi dilakukan maka diperlukan software, perlu hardware, harus ada komputernya, ya. Kemudian harus ada basis datanya. Kalau nggak ada basis datanya percuma juga, ya. Kemudian ada metodologi, ya, ada manusianya, brainware-nya. Jadi ada 3 ware-nya, ya, software, hardware, brainware, basis data dan metodologi, ya. Itu ya kenapa GIS ini menjadi sangat penting. Jadi sekali lagi GIS itu kita definisikan sebagai sebuah sistem yang mempunyai 4 kemampuan atau 4 subsistem, ya, dan 5 komponen, ya. Dan semua data-datanya adalah bereferensi geografis. Kita sebut dengan geografis, GIS atau Sistem Informasi Geografis. Nah, jadi dengan demikian sampai tahap ini kita sudah bisa memahami, ya, apa kemampuan GIS, apa komponen GIS, kenapa GIS dibutuhkan, ya, di kehutanan, ya. Kemudian apa saja ilmu-ilmu pendukungnya, apa saja nanti yang membuat GIS ini unik, tidak dimiliki oleh sistem informasi yang lain. Nanti kita akan bahas itu seperti itu. Ya. Jadi saya lanjutkan bahwa sistem informasi geografis ini adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem yang berbasis komputer, ya, yang terdiri dari 5 komponen dan 4 subsistem atau 4 kemampuan. Jadi ini adalah sebuah sistem, ya, di mana sistem ini, ya, mengelola data, di mana semua data-datanya itu adalah mempunyai referensi geografis atau kebumian. Dan ini akan menghasilkan sebuah informasi, ya. Jadi yang dihasilkan bukan data, tapi informasi. Kenapa? Karena namanya informasi itu sendiri adalah sebuah keterangan yang siap digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu ya yang membedakan antara informasi dan data. Kalau data belum dipakai untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, ya, karena levelnya pekerjaan juga berbeda-beda, maka informasi dari setiap orang sesuai dengan tupoksinya pasti berbeda-beda. Informasi yang dibutuhkan Pak Presiden beda dengan Pak Menteri, beda dengan Dirjen, ya, beda dengan Direktur, ya. Beda juga dengan pada tingkat apa misalnya, manajer. Nah, itu yang Anda harus pahami, ya. Jadi dengan demikian lagi saya review bahwa GIS ini, ya, GIS ini, ya, memiliki 4 kemampuan dan 5 komponen, ya, dan semua data-datanya mempunyai referensi geografis, ya. Tuh. Ya, oke, ini saya skip saja, ya, mengulang tadi. Ya, nah ini beberapa definisi, ya, misalnya di sini Aronoff, ya, ada juga yang Congleton dan Green tahun 92, dia mendefinisikan GIS ini adalah sistem untuk memasukkan atau input, menyimpan atau manajemen, manipulasi dan menyajikan data geografi atau data spasial. Itu definisi Congleton, ya. Tapi kalau Aronoff lebih luas lagi. Jadi dia punya 4 kemampuan untuk menangani data yang referensinya geografis, ya, bisa inputting, bisa manajemen data, bisa menyimpan, bisa memanggil, bisa menganalisis, manipulasi dan menghasilkan data output. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya.
ini silakan, itu prinsipnya itu ya, prinsipnya sistem berbasis komputer ini adalah dia punya 4 kemampuan dan 5 komponen, dan semua datanya bereferensi geografis. Jadi yang paling penting di sini adalah informasi ya. Tanpa informasi maka GIS ini tidak ada apa-apanya ya. Kalau jantungnya GIS ini adalah informasi itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena SIG selalu berkaitan dengan spasial, dan spasial yang dalam SIG itu selalu ya berkaitan dengan koordinat permukaan bumi, objek permukaan bumi. Ya, supaya lokasi kemudian dimensi itu bisa diukur dan diperoleh secara otomatis. Ya. Nah, jadi di dalam GIS ini pasti akan mengelola yang namanya data spasial dan non spasial. Yang saya katakan tadi, seperti yang saya sebutkan dengan namanya fitur, ya. Data spasial isinya apa? Nah, titik, garis, poligon. Non spasialnya, titik itu apa namanya? Apakah kota? Apakah sumber air? Apakah lokasi pohon? Ya. Namanya non spasial. Nah, non spasial ini yang disebut dengan atribut. Jadi atribut dari setiap ya data spasial. Jadi dengan demikian ya GIS ini kita sesungguhnya adalah seeing the whole. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan. Kemudian dengan kita bisa melihat keseluruhan, maka kita bisa memanage ya suatu tempat. Nah, ini contohnya di sini ya, bahwa di sini ini adalah fitur-fitur yang ada dalam peta atau dalam layer. Kemudian fitur ini semuanya terkait dengan database. Jadi kalau saya klik yang berwarna ya cyan ini ya, maka dia akan otomatis ya yang terpilih atributnya juga. Ya, itulah yang namanya link ya atau tautan dari setiap fitur kepada data atributnya. Jadi atributnya banyak. Sama seperti kita. Ya, setiap orang punya spasialnya apa? Spasialnya ya satu badan kita ini, misalnya titik. Tapi KTP kita isinya ada nama, ada ID KTP, ada agama, golongan darah, RT, RW, status pernikahan dan sebagainya. Itu atribut. Ya. Jadi GIS ini adalah menghasilkan informasi spasial. Ya. Nah, jadi hubungannya dengan yang tadi dan pada kuliah sebelumnya bahwa GIS ini memanfaatkan ya output yang dihasilkan oleh proses sebelumnya, remote sensing. Kenapa? Karena sebagian besar dari input GIS ini pasti berasal dari data citra, ya, land cover, badan air, ya, land cover, jaringan sungai, jaringan jalan, topografi, ya, itu bisa turunkan dari satelit. Ya, kemudian output dari remote sensing ini adalah berupa layer, ya, yang dikelola. Ya, ini contohnya dari citra satelit yang menghasilkan layer, kan? Ya. Nah, ini rekaman citra satelitnya, ya. Nah, jadi demikian. Berikutnya, ya, berikutnya adalah bagaimana perspektif GIS itu sendiri. Kan sekarang sistem informasi geografis itu banyak digunakan di mana-mana, ya, khususnya untuk pengelolaan sumber daya yang ekstensif, ya, yang luas, dalam bentuk luasan yang luas, gitu ya. Jadi oleh karena itu GIS itu mempunyai ya perspektif bisa dibisniskan, bisa menjadi bagian teknologi, gitu ya, bagian dari metodologi dan juga profesi, ya. Jadi dengan berkembangnya ilmu GIS maka orang bisa saja kita jualan software, jualan mesinnya, hardwarenya, ya, jasa dari bank datanya, ya, kemudian bisa kita
mengembangkan teknologi sistem hardware-nya. Bagaimana misalnya hardware-nya nanti diolah tidak jangan di laptop, nanti di handphone, ya sudah mulai kan, walaupun kapabilitas masih terbatas. Metode yang ditawarkan, ya pendekatan untuk analisis spasial yang optimal, murah, artinya cepat, yang mana, ya. Dan ini menjadi juga kebanggaan sebagai sebuah profesi yang baru. Oke. Jadi untuk definisi gitu ya, karena tadi ada geografis, berarti ada spatial location-nya, ada informasi untuk mengambil keputusan, ada sistem ya, sistem yang linking antara software, hardware dan data. Kemudian personel. Nah, personel inilah Anda, ya. Jadi Anda yang mempelajari ilmu ini harus kreatif ya, bagaimana memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan informasi ya dengan metodologi yang ada. Jadi kuncinya adalah di manusia itu sendiri, di personal, di brainware-nya sendiri. Ya. Kenapa? Karena hampir sekitar 80% dari data itu mempunyai komponen spasial. Jadi, dan sebagian besar ilmu dapat dianalisis secara spasial. Ya, apalagi ilmu pengolahan sumber daya alam, pasti butuh peta, ya, butuh lokasi. Dengan peta tahu luas, panjang harus diketahui juga, keliling harus diketahui juga, ya, accessibility juga diketahui juga, ya. Jadi benefit cost ratio bisa. Jadi makanya banyak dengan berkembangnya GIS ini, maka banyak sekarang mengganti S-nya itu bukan sistem ya, Geographical Information System, tapi sudah menjadi science. Jadi sudah mencakup identifikasi tentang hal-hal terkait dengan pemanfaatan SIG itu sendiri. Sudah ilmu pengetahuan ya yang sudah terstruktur gitu ya. Jadi tidak dengan GIS Science ini ya tidak hanya saja mendorong pengguna untuk memahami tentang manfaat dari teknologi GIS ini, ya, tapi juga bagaimana melihat teknologi ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang lebih luas. Bagaimana kita memajukan ya pemikiran-pemikiran geografis ya dan problem solving ya yang berguna untuk masyarakat. Ya, jadi kalau saya ulang lagi ya dari the real world-nya di sini, dari dunia nyatanya, ya. Kemudian ada metodologi untuk melakukan visualisasi, ya. Ya, nah visualisasi tersebut tentu saja didahului oleh proses manipulasi, analisis, dan display spasial, sehingga menghasilkan sebuah peta yang cerdas dan ada linking dengan database. Ya. Jadi apa itu geografi? Jadi ada 3B, 3W gitu ya, yang bisa dijawab. Karena kalau kita berpikir geografis itu pasti kita harus berpikir datanya sudah di mana, ya, ya. Data itu ya di mana, apa ada di mana, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, misalnya itu ada di mana ya, kenapa ada di situ, ya. Kita apa yang harus kita lakukan dengan data itu, kan gitu. Itu 3 ya CWs ya yang dari geografis yang harus kita mampu manfaatkan ya. What is there, why is it there, ya, why do I care gitu ya. Itu harus dipahami. Oleh karena itu ya bisa dikatakan bahwa pertanyaan generik apa yang bisa dijawab oleh GIS itu sendiri. Jadi pasti dengan GIS itu sendiri karena selalu berhubungan dengan koordinat geografis dan bumi, maka pasti tahu lokasinya di mana, ya. Kemudian ukuran pasti, jarak, keliling, luas pasti gitu ya. Kemudian bagaimana dengan ketetanggaannya, neighborhood-nya? Dia berbatasan dengan apa saja?
kemudian koneksi dengan apa saja, di sekitarnya ada apa saja. Jadi GIS ini bisa melakukan neighborhood analysis, jadi analisis ketetanggaan. Juga bisa melakukan analisis atribut, ya. Jadi kita mau tahu ini apa, kondisinya seperti apa, objek A, B, C, D gitu, ya. Misalnya hutan A, isinya apa sih, berapa stoknya, apa jenis dominan, ya. Kemudian juga basis data relasional ini menyebabkan kita bisa lakukan query, ya, spatial modeling. Jadi bisa kita membangun misalnya kesesuaian, ya, kesesuaian tempat tumbuh. Jadi analisis spasial kita bisa lakukan dengan GIS. Demikian juga dengan GIS kita bisa mengetahui pola. Gimana sih polanya ini? Bergerombol atau dia menyebar atau random, ya. Jadi pola spasial yang berbasis pola spasial dari objek itu sangat mudah kita akui, ya, tentukan, ya. Demikian juga dengan tren, ya. Bagaimana tren dari A ke B, B ke C, gitu ya, dari rentang waktu 10 tahun, ya. Jadi chain detection, perubahan dari hutan ke non hutan atau sebaliknya, ya, seperti apa yang terjadi misalnya di luar Jawa atau di Jawa atau di Papua, ya. Nah, jadi dengan demikian bisa kita berikan beberapa contoh, misalnya di sini dengan GIS ini mampu melakukan pemodelan tentang priority, ya, prioritas dan kuantitas. Jadi misalnya kalau kita contohnya di peta yang sebelah kiri ini adalah tentang prioritas, misalnya penanganan masyarakat, ya, yang risiko tentang kelaparan, risiko, ya, tentang bencana alam, ya, atau risiko tentang misalnya kekurangan air, gitu ya, bisa. Dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk kuantitas, ya, kepadatan, gitu ya, bisa juga yang sebelah kanan. Di contoh di sini misalnya ada tentang kepadatan penduduk, bisa juga, ya, dalam bentuk 3 dimensi seperti itu, ya. Ini dengan mudah diketahui. Juga misalnya pada saat kita ingin mencari, ya, query pencarian sesuatu, misalnya ada berapa luas taman atau luas vegetasi pada radius 10 km, bisa juga pada radius 10 km atau ada luas administrasi tertentu, bisa melakukan seperti itu, ya. Juga misalnya di sini bisa mengetahui berapa rata-rata, ya, kelas tutupan tajuk misalnya, ya, di suatu area tertentu, itu boleh, bisa dilakukan. Ini bisa menggunakan angka-angka yang ada di tabular ini, ya. Gitu, ya. Kemudian chain detection, ya, sebelum dan sesudah, misalnya apa yang berubah, padatan penduduk, ya, atau pandemi, tutupan lahan, ya, itu bisa dengan mudah dilakukan dengan GIS, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, misalnya ada kepadatan satwa dengan kepadatan pohon. Jadi bisa kita menggabungkan data spasial. Jadi kepadatan misalnya satwa ini selalu, ya, ada pada pohon-pohon yang padat, ya, sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat dia berburu mangsanya, gitu ya. Kalau itu misalnya karnivor. Jadi dengan demikian, ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita pasti akan bisa memahami apa definisi SIG, ya, apa yang bisa dijawab dengan GIS dan apa perspektif, ya. Nah, selanjutnya kita mulai lagi. Kita tadi sudah membicarakan tentang subsistem,
ya. Subsystem itu ada input data, ada manajemen data. Ya, ada input data, ada manajemen data. Kemudian ada manipulasi analisis. Nah, kita akan sekarang berbicara terkait dengan data. Jadi, data yang digunakan di dalam GIS ini bisa dikelompokkan jadi dua, ya, data spasial dan non spasial, atau yang kita sebut dengan tabular. Kemudian data spasialnya sendiri, sesungguhnya ada dua model data, yaitu vektor, kemudian raster, ya, jadi vektor raster. Nah, kemudian kalau yang vektor ini, biasanya, ya, terdiri dari 3 fitur, titik, garis, poligon. Ya. Kalau data tabular, nah ini yang seperti yang saya katakan tadi, dari mulai tingkatan yang paling tinggi berupa data rasio, kemudian interval, ordinal, dan nominal teks. Nah, ini mampu dikelola oleh GIS. Ya. Nah, ini ilustrasi, ya, kalau fitur garis, titik, poligon untuk data vektor. Kalau ini dikonversi menjadi raster seperti ini, ya, yang sebelah kanan. Jadi satu grid ini adalah satu picture element atau pixel, ya, yang mewakili fitur yang dari mulai vektor itu, ya. Ya, demikian. Jadi kalau dari segi kecepatan menyajikan, mengelola, maka raster sangat cepat. Tapi kalau dari efisiensi penyimpanan, ya vektor lebih bagus. Ya, jadi ini, ya. Jadi kalau poligon, ya. Sini ada poligon, di sini pasti mewakili objek atau fenomena yang dalam bentuk garis tertutup, misalnya tutupan lahan, jenis tanah, ya. Itu oleh poligon. Tapi kalau dia bentuknya panjang, sempit, maka diwakili oleh garis. Jadi yang panjang karena sifatnya ukurannya yang sempit, misalnya sungai, jalan, batas. Tapi kalau kecil sekali dan pendek, nah itu titik, ya. Karena sifat dan ukurannya sangat kecil, tidak mempunyai luasan, hanya mempunyai koordinat saja, non, ya. Misalnya titik api atau kampung, gitu ya, untuk skala-skala yang kecil, gitu ya. Nah, jadi fitur, ya, data vektor ini sesungguhnya kenapa dia hemat space, karena dia hanya isinya adalah koordinat, ya. Jadi misalnya garis ini, ya, sebuah garis arc 1 ini hanya 3 koordinat, ya. Sedangkan arc demikian juga arc 2 3 koordinat. Nah, sedangkan poligon 1 ini dia punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koordinat, ya. Gitu. Kalau titik, ya titik kan 1 koordinat saja. Nah, itu bagaimana representasi fitur-fitur dari data vektor yang digunakan di dalam GIS, ya. Demikian juga ini atribut, ya, atribut dengan model relation, misalnya ada satu tabel, ya, ada fieldnya yang namanya pin, kemudian ada juga tabel yang lain ada pin, gitu ya. Nah, ini bisa di di join, ya, di join, karena format datanya, model datanya adalah relasional, ya. Beda dengan data tadi, data spasial yang berbentuk raster, ya. Jadi misalnya hasil scanning citra satelit atau proses rasterisasi dari hasil thin, hillside, slope, itu semuanya berbentuk raster, ya. Nah, supaya detail, ya, resolusi spasialnya dikecilkan. Tapi kita juga tidak boleh hanya semata-mata mengecilkan resolusi. Tapi ingat juga fitur aslinya, ukuran aslinya, ya. Jadi nggak bisa kita memang ukuran aslinya besar, terus kita menjadikan resolusi yang tinggi, ya. Atau sebaliknya. Nah, jadi dengan demikian
Kalau ada terminologi yang mirip seperti GPS, nah itu GPS bukan GIS ya. Kemudian hasil peta ya yang berbentuk hard copy maupun dalam bentuk digital juga bukan GIS ya. Ingat syaratnya tadi gitu ya. Nah, jadi bagaimana sekarang cara kerja GIS itu sendiri? Jadi semua fitur yang ada pada peta baik dalam bentuk titik, garis, poligon pasti mempunyai koordinat ya. Kalau titik koordinat lokasi. Jadi ada keterangan tentang titik itu sendiri atau atributnya. Bisa nama, bisa sifat. Misalnya nama kota, kabupaten, ya, kemudian nama kategorinya ya, kemudian income-nya. Ya, kemudian kota wisata dan lain-lainnya. Kalau garis, ya, oh iya masih ada ya, yang bertitik bisa titik panas, ya. Titik panas itu atributnya apa? Tanggal, sumbernya, tipe kebakaran, tingkat kerusakan, ya. Ya, kemudian, nah jadi antara data spasial dan data atribut ini selalu ada link, ya. Demikian juga yang berbentuk garis. Kalau garis isinya kan vertex. Isinya vertex. Setiap vertex baru ada nanti keterangan, ya. Nama jenis sifat. Misalnya ada jalan, yang panjang jalan, nama jalan, kondisi jalan, kelas jalan, kepadatan lalu lintas. Itu yang bentuk garis, ya. Ada juga sungai, ya. Kalau sungai panjang sungai, nama sungai, kedalaman, lebar, arus, ya. Kemudian tipe sungai, perutukannya, ya, arus sungai dan lain-lain. Ya, bisa juga batas, ya, batas negara, provinsi, kabupaten, ya, batas, bagaimana panjangnya, kondisinya, tipe batasnya, alam, kekuatan dan sebagainya, ya. Nah juga ini ada relasionalnya, ada linknya, ya. Dan demikian juga yang berbentuk, ya, poligon, ya. Jadi misalnya tutupan lahan, ya, pasti ada luasnya, kelilingnya, nama tutupan lahannya, jenis tutupan lahannya, kondisinya. Ya, demikian juga jenis tanah, ada luas, keliling, kandungan kimia, sifat fisik, asal batuan dan sebagainya. Ya, iklim juga demikian, ya, tipe iklim, meter boson, arah angin dan sebagainya. Nah, jadi semua data-data yang ada di dalam database itu ya bisa dihubungkan satu dengan lain. Proses menghubungkannya bermacam-macam, ya. Bisa menggunakan tadi dengan menggunakan join atau bisa menggunakan langsung overlay, ya. Spasialnya di overlay kan otomatis atributnya juga akan ikut overlay, ya. Jadi kita cara kerjanya ya selain tadi proses tadi maka bisa juga melakukan data capture, integrasi, ya. Oke. Kemudian ada proyeksi, registrasi, data, kemudian spasial dan sebagainya. Ya, nah ini yang saya katakan tadi. Jadi dengan SIG ini yang paling unik dari SIG ini sebenarnya adalah pemodelan topologi, bukan tipologi ya. Di sini adalah prosedur matematis yang menyatakan hubungan spasial antar fitur. Jadi kita tahu ya, setelah kita membangun topologi maka kita bisa tahu bagaimana connectivity-nya, bagaimana adjacency-nya, bagaimana areanya, ya. Dengan dibangunnya topologi maka kita bisa membangun yang namanya analisis networking, ya. Demikian juga kita bisa membangun yang lain, proses spasial yang lain, ya. Bisa kita membangun overlay, ya, atau menggunakan yang lain. Nah, dengan JIS kita juga bisa melakukan panggilan data. Jadi data retrieval, ya. Jadi spatial modeling juga bisa dibangun dengan GIS dan juga menyajikan data output, ya. Jadi kalau di GIS ini diibaratkan sebuah rumah, ya. Jadi GIS house, maka ya yang paling kelihatan itu atapnya itu adalah sesungguhnya adalah display, data display.
Data display ini bisa disajikan dengan bantuan software, ya. Dan ini kemudian lantai dasarnya adalah data. Nah, pilar-pilarnya adalah ilmu ini, ya. Ilmu dari GIS itu sendiri, kartografis, kemudian computer science, kemudian data manajemennya, ya. Dan fondasinya, ya di sini adalah aplikasi, kira-kira begitu, ya. Jadi roofnya display, dindingnya software, lantainya data, pilar-pilarnya adalah ilmu-ilmu yang mendukung, dan fondasinya adalah aplikasi. Jadi maka dari itu dalam menggunakan GIS ini kita apa yang harus kuat? Aplikasi, ya. Aplikasi harus kuat. Jadi kalau kita hanya tahu programming saja tanpa tahu aplikasi, maka akan tidak bermakna banyak, ya. Jadi semakin ke bawah, semakin mendasar. Jadi kita belajar aplikasi dulu, sangat bagus sekali. Kemudian kita belajar, ya, prinsip-prinsipnya sampai dengan bagaimana data. Nah, ke atas ini berkembang teknologi software display itu berkembang dengan pesat, ya. Zamannya saya dulu, ya, mulai belajar GIS itu menggunakan ArcInfo, ya. Kemudian beberapa tahun setelah itu menggunakan ArcView, eLuis, dan sekarang ada menggunakan ArcGIS, ada Quantum GIS, gitu ya. Nah, banyak sekarang open source, ya. Dimana ada juga yang perbedaan codingnya, programmingnya, bahasa programmingnya beda, tapi prinsipnya nggak berubah, aplikasinya tidak berubah, ya. Ya, jadi dengan demikian maka bisa dikatakan sekarang itu adalah ada transisi dari sistem informasi yang bersifat tradisional sampai dengan yang bersifat modern yang sekarang. Yang dulu digambarkan, maka digambarkan dengan teknologi, ya, elektronik, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ya, mulai berkembang. Saya mulai awal, ya, menggunakan kemudian eLuis, nah, menggunakan kemudian ArcView, ya, saya pulang sekolah sudah hafal sampai coding-codingnya SK menggunakan ArcGIS, ya. Jadi ada pergeseran. Tapi dengan ada era industri informasi ini sesungguhnya kita akan apa? Akan menghilangkan gap antara the have and the have not. Jadi kemiskinan itu bisa dikurangi kesenjangannya dengan pemahaman informasi yang semakin luas. Jadi sesungguhnya era ini adalah era bagaimana kita memanfaatkan informasi, ya. Tadi informasi yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sekarang eranya informasi, Anda dengan gadget saja, ya, Anda sudah bisa menyimpan data di cloud, Anda memanggil data di cloud, ya, dengan hanya bermodalkan pulsa saja, kan gitu ya, atau menggunakan wifi biasa. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu, maka saya kira kita tidak sulit, ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri sebagai profesi seorang rimbawan, dan juga kepentingan bagaimana sustainability dari forest management itu sendiri. Nah, kita bisa menghasilkan informasi yang lebih baik, ya, sehingga gap antara negara maju, negara berkembang, the have dan the have not itu masih bisa dikurangi, ya. Jadi seperti yang disepakati tahun 92 di KTT Bumi bahwa the need for better information and information system. Jadi kita membutuhkan, ya, informasi yang lebih baik dan sistem informasi yang lebih baik, ya, untuk mengurangi kesenjangan antara the have and the have not, ya, harus dihilangkan, ya, supaya, ya, dunia, masyarakat dunia semakin harmoni, tidak ada kesenjangan kemiskinan kekayaan, ya. Ya, jadi itu. Nah, berikutnya adalah apa yang disebut dengan sistem informasi yang baik, ya. Jadi yang baik adalah ketersediaan
kualitas informasi, ya, koherensi, ya, standarisasi, ya, dan accessibility. Jadi oleh karena itu, ya, namanya sistem informasi yang baik adalah yang bisa memenuhi, ya, beberapa kriteria ini. Jadi availability, jadi data itu ada di mana, bagaimana kualitasnya, ya. Ini bagaimana koherensinya atau hubungannya dengan data-data lainnya, baku nggak, bisa diperoleh nggak walaupun dengan cara banyak. Nah, itu ya dari poin ini, ya. Jadilah karena itu, ya, kita perlu GIS supaya semuanya, ya, menjadi lebih efektif dari cost ratio misalnya, ya, dan juga efisiensi, ya. Ya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di data itu dengan segitu bisa menyimpan, bisa koleksi dari 4 kemampuan tadi, ya. Manajemen, masuk itu konversi, analisis, modeling, ya, display dan sebagainya. Ya, jadi GIS ini, ya, membangun horizon baru tentu saja sebagai katalisator untuk lalu berinovasi untuk menjadi lebih maju. Ya. Jadi GIS itu ingat, tidaklah multidisiplin. Dia berpikir, ya, selalu komprehensif, ya. Ya, jadi dengan demikian kalau kita lihat diagram ini, ya, sesungguhnya sistem informasi geografis ini ada pada bagian spasial ini, ya, itu banyak digunakan untuk kehutanan, sosial ekonomi, data kota dan sebagainya. Ya. Karena kita punya sumber data yang banyak dari remote sensing, ya, atau dari data yang sudah diolah, yang seperti yang sekarang ada di BIG, atau di hasil membeli, hasil digitasi, ya, hasil kaman, ya, atau basis data yang sudah ada, atau menggunakan GPS yang lainnya. Banyak sekali sumber datanya, ya. Dengan ini, ya, kemudian kita bisa lakukan manipulasi dan analisis untuk menghasilkan apa? Informasi, ya. Jadi coba kalau aplikasi SIG utara nomor 1, ya, banyak sekali lingkungannya sampai dengan sekarang di lingkungan, ya, kota, ekonomian, industri, sebagainya, sosial bisa dipakai, emergensi juga di kehutanan, ya, dari mulai perencanaan kehutanan, ya, poros inventory, pengukuran, penatagunaan, untuk pengelolaan sampai penyusunan rencana, itu semuanya menggunakan data spasial, ya. Demikian juga pengelolaan mulai penataan, pemanfaatan, rehabilitasi sampai perlindungan. Kenapa? Karena ini dia bantu, ya, kerjakan secara otomatis, ya, berulang, bisa cepat dilakukan dan konsisten dengan harga software hardware yang terjadi. Ya, gitu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, ya, dan apa yang saya sampaikan tadi itu adalah inti sarinya saja. Anda silakan, ya, mengembangkan lagi dengan membaca berbagai macam sumber yang terpercaya. Terima kasih. Salam sehat.